Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube saya, Syekh Asim. Teman-teman YouTube semuanya, pada kesempatan kali ini kita membuat materi dengan membicarakan tentang teori belajar. Teori belajar dengan sebuah materi spesifiknya adalah teori belajar kognitif dan juga konstruktivis begitu. Dalam kali ini saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman mahasiswa YAIFA khususnya yang berada di program studi PKMI, dan kemudian untuk kita semuanya yang membutuhkan materi tentang teori belajar kognitif dan konstruktivis. Berbicara tentang kognitif, ini adalah sebuah teori belajar yang dalam kognitif ini adalah peran seorang pendidik itu sebagai seorang pembimbing untuk mengembangkan potensi kognitif yang ada pada siswa atau peserta didik. Dalam kegiatan pembelajaran ini, teman-teman, keterlibatan peserta didik ini adalah sangat secara aktif amat dipentingkan, sangat penting begitu untuk menarik minat dan meningkatkan retensi belajar. Itu perlu berkaitan dengan pengetahuan baru berkaitan dengan struktur kognitif yang dimiliki begitu. Sedangkan apa saja tugas guru dalam kegiatan dalam rangka mendukung teori belajar kognitif ini? Dalam rangka mendukung teori belajar kognitif ini, seorang guru dalam proses pembelajarannya itu yang pertama bisa menentukan tujuannya. Yang kedua, setelah tujuannya ditentukan, menentukan materi pelajaran. Kemudian yang ketiga adalah menentukan topik secara aktif oleh peserta didik dengan membimbing peserta didik tersebut. Yang keempat, kemudian menentukan dan merancang kegiatan belajar yang cocok untuk topik yang dipelajari. Yang selanjutnya adalah menyiapkan pertanyaan yang akan memacu kreativitas peserta didik untuk berdiskusi dan bertanya. Dan selanjutnya adalah mengevaluasi proses dan hasil belajar. Itu adalah teori belajar secara kognitif. Teman-teman, selanjutnya kita membicarakan tentang konstruktivisme. Seorang pendidik dalam konstruktivisme ini tidak terlalu mendominasi kegiatan pembelajaran. Pendidik hanya berperan sebagai fasilitator, bisa menjadi motivator juga, dan mediator dalam pembelajaran tersebut. Pendidik sebagai seorang guru yang menerapkan teori konstruktivisme ini harus menghargai dorongan dari setiap peserta didik, bahkan memberikan motivasi juga kepada peserta didik agar mampu mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri secara optimal melalui proses saling interaksi dalam sebuah jaringan sosial yang terbentuk baik dalam budaya kelas maupun di luar kelas begitu. Sementara peserta didik, teman-teman, diposisikan sebagai subjek yang aktif yang bisa diarahkan untuk mampu membangun pengetahuannya, mencari arti dari apa yang mereka pelajari bersama-sama, dan proses demi proses diselesaikan beserta ide-ide baru dengan kreativitas berpikir yang telah ada dan dimiliki oleh para peserta didik. Tugas guru seperti itu tentang teori konstruktivis begitu. Itu yang dapat kami jelaskan tentang kognitif dan konstruktivis ya. Pada kesempatan kali ini silakan teman-teman bisa menambahkan informasi selengkapnya dari kolom komentar ya. Jangan lupa menyebutkan nama dan juga kelasnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.